merupakan sebuah pola reversal. Pola harganya itu harus tepat, pola yang sangat rumit. Kenapa dibilang rumit? Karena kita bisa lihat ya. Nah, maaf, motong sebentar. Untuk teman-teman yang masih kesulitan buat trading plan, masih belum paham cara membuat trading plan seperti apa, kami bagikan cara membuat trading plan itu ada di Pipzilla Systema. Di ebook ini, teman-teman bisa belajar mengcopy paste trading plan yang kami buat selama beberapa tahun terakhir. Ebook ini kami bagikan secara gratis tentunya. Untuk mendownload, cek linknya di deskripsi. Sampai jumpa lagi. halo semua, selamat datang di channel Pipzilla TV. Kembali lagi dengan saya Gloria Shani, dan di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai harmonic pattern. Nah, kata orang-orang harmonic pattern ini agak rumit ya, tapi di video ini kita akan membahas dengan cara yang lebih mudah dipahami nih. Nah, tapi sebelum itu saya mau mengingatkan lagi bagi Anda yang masih belum subscribe, yuk subscribe dulu dong channel YouTube Pipzilla TV ini. Dan jangan juga lupa untuk selalu like, komen, dan juga share video ini dan juga video-video lainnya supaya lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari channel YouTube ini. Kalau gitu, langsung aja yuk kita masuk ke materi. Di video kali ini, Anda akan mempelajari yang pertama, apa itu harmonic pattern, prinsip dasar dari harmonic pattern, jenis-jenis harmonic pattern, dan apa saja sih kekurangan dari harmonic pattern. Nah, apa sih sebenarnya harmonic pattern itu? Kayak yang sudah saya jelaskan di awal ya, banyak yang mengira atau banyak yang beranggapan bahwa harmonic pattern itu adalah pola yang sangat rumit. Kenapa dibilang rumit? Karena kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari harmonic pattern. Kalau kita lihat di sini, wah, gambarnya kok kayak membingungkan ya. Wah, ini apa sih? Kok ada titik-titik seperti ini? Wah, kok ada angka-angka seperti ini? Maksudnya apa? Ya, sebenarnya harmonic pattern ini tuh simple kok gitu kan. Harmonic pattern itu nggak sesulit yang dikira atau nggak sesulit yang terlihat sih sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut definisinya, harmonic pattern itu merupakan sebuah pola grafik harga yang menggabungkan dasar perhitungan matematika dengan pola numerik. Nah, si harmonic pattern ini juga menggabungkan ekstensi atau perpanjangan dan pembalikan Fibonacci untuk menghasilkan 5 pola titik pada grafik. Tadi kita lihat ya, ada 5 titik yang menghasilkan 4 garis lurus nih. Nah, jadi harmonic pattern itu sebenarnya pola-pola yang menggunakan angka-angka Fibonacci. Dan kelima titik itu mempunyai rasio khusus yang tadi menggunakan angka Fibonacci itu untuk membentuk sebuah pola harmonis tertentu nih. Dan pola harmonik ini juga biasa digunakan untuk bisa memprediksi harga di masa depan ya. Yang biasanya harmonic pattern ini tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Kenapa? Karena tadi kan ada angka-angka yang jelas ya, ada angka-angka Fibonacci itu dan membentuk rasio-rasio yang jelas nih, makanya tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan indikator-indikator lainnya. Nah, kemudian prinsip dasar dari harmonic pattern itu yaitu sebenarnya harmonic pattern itu merupakan sebuah pola reversal atau sebuah pola pembalikan harga. Artinya ketika ada harmonic pattern atau ada pola harmonis ini, si market atau si harga itu dia akan reverse, dia akan berbalik arah. Dan basicnya itu simple banget. Kalau pola bullishnya itu atau pola ketika trennya sedang mau reversal naik, itu dia mirip huruf M. Kebalikannya ketika polanya itu sedang bearish, dia itu mirip huruf W. Jadi tinggal diingat aja ketika ada pola mirip huruf M, mirip huruf W. Itu artinya kemungkinan besar dia merupakan harmonic pattern atau pola-pola harmonis nih. Nah, kita lihat dari jenis-jenis harmonic patternnya ya. Ada harmonic pattern jenis Gartley, bullish dan bearish, butterfly, bat, dan juga crab. Sebenarnya ada 2 lagi yang dinamakan dengan shark dan juga cipher, tapi kebanyakan orang hanya menggunakan 4 harmonic pattern yang di awal, ya, Gartley, butterfly, bat, dan crab. Jadi kita nggak akan bahas yang shark dan cipher-nya. Pertama-tama kita bahas mengenai bullish Gartley, ya. Bullish Gartley itu polanya seperti ini. Ya, wah, sepertinya rumit nih. Ada angka-angkanya dan juga ada titik-titiknya. Apa aja sih titik-titiknya itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Si titik X ini dia merupakan titik awal polanya ya. Atau juga merupakan titik low dari bearish nih. Dari ketika trennya sedang turun. Oke? Nah, kemudian harga bergerak ke titik A, merupakan high tertinggi dari X, kemudian dia bergerak ke titik B, C, dan juga D. Bedanya apa? Jarak dari titik A ke titik B itu sebesar 61,8% dari angka Fibonacci-nya X ke A.
Nah, kalau misalkan Anda masih bingung gimana sih cara pakai Fibonacci, tinggal buka aja MetaTrader atau TradingView atau platform lainnya itu. Tinggal dibuka tools, indikator, pilih yang Fibonacci retracement, dan kemudian tinggal di drag aja dari titik X ke titik A. Itu nanti dia akan keluar sendiri angka-angka Fibonacci-nya, dan si titik B ini akan berada tepat di angka 61,8-nya Fibonacci retracement itu. Kemudian dari titik B ke titik C itu sebesar 38,% sampai 88,6% jarak A ke B Fibonacci-nya. Nah, untuk dari titik C ke D juga dia merupakan 127% sampai 161,8% extension dari garis Fibonacci-nya B ke C ini. Kenapa dibilang extension? Karena dia melebihi ya. Kalau kita lihat di sini, B-nya kan di sini, C-nya di sini. Karena D-nya itu ada di bawahnya B, dia yang dinamakan dengan extension. Lebih. Oke, nah titik D ini sendiri merupakan dibilangnya kita PRZ ya, atau Potential Reversal Zone. Jadi ketika dia sudah mencapai titik D, dia akan reverse, harganya akan balik arah. Nih tadinya bearish, dia akan berubah arah menjadi bullish. Nah, dari titik A ke titik D itu dia ukurannya sebesar 78,6% dari poin X ke poin A ya. Nah, kalau misalkan sudah melihat pola seperti ini, kita entry-nya di mana? Entry point-nya di titik D. Ya, di titik D yang ini, kemudian target profitnya di mana? Target profitnya itu sepanjang garis X sama A ya. Bisa ambil profit di poin C, bisa juga ambil profit di poin A. Kalau stop loss-nya sendiri ada di mana? Stop loss-nya itu di titik X ini. Nah, kemudian kita lihat yang bearish Gartley. Kalau tadi bullish itu seperti huruf M, kalau bearish itu seperti huruf W. Ya, seperti ini polanya. Ini polanya sama persis dengan pola bullish Gartley. Saya cuma ngeflip aja kok sebenarnya dari yang tadinya dia M jadi W gitu kan. Angka-angkanya juga sama persis. Nah, bedanya hanya si titik X ini itu merupakan titik high dari bullish. Jadi ketika ada tren naik, nah, dan kemudian ada pola bearish Gartley seperti ini, artinya dia akan reversal ke bawah. Dia akan reverse menjadi bearish nih, si pola harganya itu. Nah, sedangkan si A ini merupakan low terendah dari X. Kalau tadi yang bullish itu kan A itu high tertinggi dari X. Kalau yang di bearish itu A itu low terendah dari X. Bedanya cuma di situ. Tapi semua angkanya sama. Dari A ke B itu jaraknya merupakan 61,8%. XA, dari B ke C itu 38,2 sampai 88,6%. A ke B, dan jarak lainnya juga sama. Si entry point-nya di mana? Entry point-nya juga sama-sama di titik D ini. Ya. Tapi take profit-nya di mana nih? Take profit-nya ya berarti kan ke bawah. Kalau misalkan ada bearish Gartley ini, yang harus Anda lakukan yaitu nge-sell atau nge-short ya, bukan nge-buy gitu. Nah, take profitnya bisa di titik C, bisa juga di titik A. Dan SL-nya sama-sama di titik X ya. Nah, sekarang kita masuk ke pola yang lainnya ya, pola-pola animals yang lain. Yang pertama kita masuk ke bullish butterfly. Polanya sebenarnya seperti ini, mirip sekali dengan pola bullish Gartley. Bedanya itu cuma ada dua. Yang pertama, titik D-nya si bullish butterfly ini dia lebih rendah atau di bawah dari si titik X. Kalau tadi bullish Gartley itu kan titik D-nya lebih di atas ya daripada titik X. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan dari angka-angka Fibonacci retracement-nya ini maupun extension-nya nih. Kalau tadi antara titik A sampai titik B itu kan 61,8%-nya XA. Kalau di butterfly itu dia angkanya 78,6%-nya Fibonacci retracement dari X ke A. Nah, angka-angka lainnya juga mengikuti, bisa dilihat di sini 38,2 dan lainnya sebagainya. Saya nggak akan bahas satu persatu ya karena nanti mungkin bosen, tapi bisa dilihat di sini perbedaannya seperti itu. Nah, untuk yang bearish butterfly pun sebenarnya sama aja. Mirip sekali dengan bearish Gartley, tapi bedanya sekarang si titik D itu dia lebih tinggi daripada titik X-nya. Kalau si bearish beda sama yang Gartley. Kalau Gartley itu kan dia titik D-nya itu lebih rendah daripada titik X ya. Angka-angkanya pun sama. Kalau butterfly itu angkanya dia pasti sama simetris, hanya posisinya saja yang berkebalikan.
Nah, ketika ada pola bullish butterfly, artinya dia akan terjadi reversal atau pembalikan arah menjadi bullish nih. Yang tadinya trennya turun akan menjadi tren naik. Sebaliknya sama nih ya, ketika ada tren sedang naik, kemudian ada pola bearish butterfly seperti ini, artinya trennya akan berubah arah menjadi tren turun. Kemudian kita lihat animals yang lain, yaitu bullish bat. Nah, bullish bat ini dia lebih mirip lagi dengan bullish Gartley ya. Kenapa? Karena titik D-nya itu dia lebih di atas daripada titik X. Hanya saja dia beda di angka. Bisa lihat angka-angkanya di sini, dan juga bearish bat itu sama persis dengan bearish Gartley, hanya beda di angka saja. Kemudian yang terakhir kita mau melihat nih ya, yang namanya crab, bullish crab dan juga bearish crab. Nah, kalau bullish crab dan bearish crab ini dia mirip sekali dengan bullish dan juga bearish butterfly, hanya beda di angka. Nah, tapi sebenarnya harmonic pattern ini juga punya beberapa kekurangan nih. Meskipun tadi di awal saya sudah bilang bahwa harmonic pattern itu memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Tapi tentunya ada beberapa kekurangannya juga kan. Seperti kekurangannya itu pola harganya itu harus tepat. Angka-angka Fibonacci-nya itu harus tepat. Ketika seperti pola Gartley itu harus 61,8%, ya harus 61,8%. Kalau di luar itu, artinya sebenarnya itu bukan pola harmonik. Jadi akan ada kemungkinan melihat pola yang sama dengan pola harmonik, tapi level Fibonacci-nya itu nggak pas. Kayak yang tadi saya bilang ya, ketika seharusnya itu 61,8%, tapi ternyata bukan, artinya kan, wah ini nggak bisa dipakai nih pola harmoniknya nih. Padahal sebenarnya polanya mirip. Polanya M atau polanya W, tapi angka-angka Fibonacci-nya itu nggak pas. Atau ketika angka Fibonacci-nya pas untuk pola yang Gartley misalkan, tapi ternyata ketika di bullish Gartley itu dia titik D-nya itu di bawah. Berarti kan sebenarnya bukan pola harmonik nih. Jadi kesulitannya tuh di situ atau kekurangannya di situ. Ketika kita sudah tarik garis nih menggunakan garis Fibonacci dan ternyata angkanya nggak pas, oke, nggak bisa digunakan lah si harmonic pattern ini nih. Nah, recap materi video kali ini ya. Hari ini kita sudah membahas harmonic pattern itu dia menggunakan Fibonacci untuk membentuk pola-pola yang memiliki rasio khusus ya. Dan prinsip dasar dari harmonic pattern itu dia merupakan sebuah pola reversal atau pola pembalikan arah tren. Untuk yang pola yang sedang bullish itu dia seperti huruf M, dan pola bearish itu dia seperti huruf W. Nah, jenis-jenis dari harmonic pattern itu ada Gartley, butterfly, bat, crab, shark, dan juga cipher. Dan kekurangan dari harmonic pattern ini karena pola harganya itu harus tepat rasio Fibonacci-nya. Kalau nggak tepat, berarti bukan harmonic pattern dan itu nggak bisa digunakan. Nah, bagi Anda yang masih bingung mengenai harmonic pattern ini, langsung aja yuk tulis di kolom komentar supaya bisa tim kami bantu untuk jawab. Dan bagi Anda yang mau ebook gratisnya Pipzilla yang dinamakan dengan Pipzilla Sistema, yuk boleh langsung aja WA ke nomor admin kami berikut ini ya. Dan bagi Anda nih yang mau belajar lebih dalam lagi mengenai trading forex, gold, dan juga indeks, kami punya kelas seminar yang dinamakan dengan Day Trade Formula, yang merupakan kelas seminar online maupun offline yang diadakan setiap minggunya, berisikan materi-materi mulai dari materi basic hingga praktek menggunakan metode yang kami buat sendiri ini. Jadi segitu dulu materi video kali ini. Bagi Anda yang masih belum subscribe, yuk subscribe dulu dong channel YouTube Pipzilla TV ini, dan jangan juga lupa untuk selalu like, komen, dan juga share video ini dan video-video lainnya supaya lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari channel YouTube ini ya. Dan jangan juga lupa untuk selalu follow social media Pipzilla lainnya supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kalau begitu, saya Gloria Shani pamit. Salam Pipzilla Trader. Let's get cuan!